Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Alafari Channel. Sahabat semuanya, semoga dalam kondisi sehat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kali ini insya Allah akan saya bahas ya. Oke, kali ini akan saya bahas konten tentang akal dan ambisi ya. Jadi memang yang namanya akal itu kadang bertolak belakang sama ambisi ya. Jadi dalam konten ini akan saya jabarkan tentang bagaimana beternak yang baik. Jadi jangan beternak dengan ambisi ya, tapi dengan akal ya. Karena insya Allah kalau kita akal yang bicara itu hasilnya itu akan tertata dengan baik ya. Tapi kalau ambisi yang bicara, insya Allah ujung-ujungnya akan berantakan. Jadi contohnya kayak gini, kita sudah mengangkat anakan ya, kenari-kenari itu sudah kita angkat di kandang gantung ya, terus sudah gantung, terus sudah disapi. Nah, terus berhubung karena dalam hati kita itu supaya cepat beranak pinak, akhirnya cepat-cepat kita jodohin lagi si betina itu. Nah, itu namanya ambisi, karena secara logika ya, kalau terus-menerus si indukan ini terus-menerus istilahnya sedikit dijodohkan, itu lama-lama ngedrop. Dan kalau mana si indukan itu ngedrop, susah untuk diperbaiki karena urusannya dengan benih ya, dengan peranakan ya. Kalau manusia itu susah, jadi makanya berternaklah dengan akal. Jadi kalau seumpama si indukan ini habis nyapi ya, istirahat dulu, karena kalau saya lihat ya berat itu bagi indukan itu lebih berat daripada jantan, karena si indukan ini mengeram, mengasuh anak-anaknya, berat itu. Jadi perjuangannya itu berat, terus habis itu terus sampai besar. Makanya istirahatlah yang cukup, dan jangan salah, kalau mana istirahat itu jangan ditaruh di kandang tunggal. Jadi kalau dia dalam sangkar sendiri terus makanannya baik ya, mungkin kita sebagai pemula disangkanya kalau istirahat di sangkar tunggal terus makanannya baik itu akan cepat sehat dan cepat pulih. Jangan salah, itu justru kesalahannya fatal. Karena si indukan ini kalau dia makanannya baik dalam satu kandang tunggal ya, terus dia mendengarkan suara-suara jantan, itu sih benih-benih telur yang ada di dalamnya itu dipicu untuk terus berkembang, karena makanan yang baik. Dengan dia mendengarkan suara-suara jantan, dia birahi. Akhirnya apa? Belum saatnya dia kawin, belum ada sel jantan dia masuk, dia udah ada pembuahan belum ada pembuahan ya, dia sudah memproduksi telur-telur itu. Akhirnya pasti jodohkan, 1 hari baru jodohkan, 2 hari baru jodohkan, dia telur lagi. Akhirnya kosong ya, nggak ada pembuahan. Jadi caranya bagaimana? Setelah dia menyapi anak-anaknya, si indukan-indukan ini taruh dalam sangkar yang banyak kenari-kenari lain, fiore atau apalah istilahnya. Jadi dalam sangkar besar, terus di situ ada burung-burung lain, terus dimasukin di situ. Apa gunanya? Supaya dia banyak pergerakan. Dengan banyak pergerakan itu dia akan mengurangi birahi. Dengan mengurangi birahi, produksi telur itu akan bisa ditekan. Karena di sini yang dibutuhkan itu bukan telur ya, yang dibutuhkan itu pembuahan. Yang dibutuhkan itu pembuahan. Kalau belum saatnya dikawinkan, terus dia berproduksi terus telurnya, akhirnya telur yang keluar itu kosong ya, nggak ada pembuahan. Makanya taruh di kandang besar yang banyak burung-burung yang lainnya, jadi dia banyak pergerakan, dan dijauhkan kalau bisa dari jantan-jantan yang bunyi atau jantan-jantan jodohannya ya, supaya bisa ditekan birahinya itu. Nah, setelah istirahat selama seminggu baru bisa dijodohkan lagi. Begitu pula sama si jantan juga kayak gitu. Jadi kita beternak itu pakai akal. Kalau sudah istirahat, si jantan istirahatkanlah yang cukup. Dijemur di kandang tunggal. Kalau jantan di kandang tunggal ya, kalau jantan di kandang tunggal. Karena si jantan ini butuh istirahat yang cukup untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuhnya di dalamnya. Jadi supaya nanti pas keluar si sperma jantan itu bagus ya, sehingga dalam kawinnya nanti itu
terjadi perkawinan yang bagus dan hasilnya pun akan bagus pula. Sehingga kalau seumpama telurnya 4, rata-rata telur itu akan isi. Karena apa? Si jantan ini benar-benar istirahat yang cukup dan stabil. Kondisi emosional birahinya itu benar-benar stabil. Itu salah satunya kalau kita berternak pakai akal ya. Kita berternak pakai akal. Jadi jangan sekali-kali berternak itu pakai ambisi, karena kacau. Kalau kita sudah pakai ambisi, kacau. Itu salah satu contohnya. Istirahat yang cukup dari si jantan ini, dan betina taruh di tempat kenari-kenari yang banyak sehingga bisa menekan birahinya. Dan jangan terus-terusan diforsir, karena itu akan berakibat fatal. Kalau si betina itu udah ngedrop, si jantan itu udah ngedrop, udah nggak bisa jodohin lagi. Jadi itulah terus si jantan ini kalau bisa punya pasangan ya, jangan semua-muanya diacak gitu loh. Karena apa? Kalau semua-muanya diacak kita dengan ambisi, langsung dengan ini, langsung dengan ini, iya kalau cocok si jantan itu, kalau cocok dengan si pasangannya, kalau nggak cocok akhirnya nggak jadi. Jangan salah ya, si hewan ini kalau disebutkan dalam isinya itu jodoh dan berpasang-pasangan, itu tidak setiap betina itu akan jadi walaupun jantannya hebat, tidak selalu. Jadi ada kalanya dengan satu betina nggak jadi, dengan betina yang lain jadi. Si betina yang nggak jadi dengan jantan yang lain jadi. Jadi ada pas-pasnya gitu loh, ada klop-klopnya kayak mur dan baut. Memang kalau seumpama dijodohin yang lain mungkin saja akan jadi. Tapi daripada kita kan nunggu-nunggu yang nggak pasti, kita nunggu-nunggu yang pasti aja. Makanya si jantan dan betinanya harus berpasang-pasangan. Taruhlah contoh seumpama jantan A, betina B, C, D, itu harus diputer selalu kayak gitu. B, C, D, A sama B, C, D terus. Kalau seumpama udah sama B, ganti sama C, ganti sama D. Jangan kita langsung jodohkan dengan yang F, yang G, nanti kacau. Jadi supaya tertata rapi dan hasilnya pun insya Allah akan lumayan luar biasa ya. Harus dengan akal, harus dengan dipetakan, intinya sih dipetakan, jangan diacak, jangan asal kawin supaya apa ya, supaya hasilnya memuaskan. Makanya di sini saya katakan jangan beternak itu dengan ambisi, kikislah ambisi. Kan sering saya katakan di konten yang sebelumnya, kikislah ambisi. Beternak kenari itu dengan akal agar anak-anak kenari yang kita hasilkan benar-benar maksimal, juga sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan schedule yang kita harapkan. Oke, itu saja. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi rekan semuanya. Jangan lupa ya, bagikan ke semua saudara atau siapa saja konten ini supaya kemanfaatannya bisa menyebar dan dirasakan oleh semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.